Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Welcome back to my class. Kembali lagi di kelasnya Mrs. Ika ya. Semoga tidak bosan untuk join my class. Today, I will give you new material that is about report text. Lebih tepatnya nanti belajar tentang laporan sederhana ya. How about what is report text, what will we learn today akan dijelaskan secara rinci. Ya, let's go. Jangan lupa before you study today, always pray first. Hopefully God always give you a great knowledge and nice heart to get your best future. Ya. Jadi berdoa jangan lupa supaya bisa mendapatkan hasil terbaik, supaya nanti juga bisa nyaman belajarnya dan apa yang kamu dapat hari ini itu bermanfaat. Oke. Iya. Mem tadi udah berdoa belum? Udah dong. Ya. So, this is our school, our lovely school, SMK Penerbangan Angkasa Ardegani Adi Sucipto. Don't forget to save Penerbangan Vocational High School ya, dalam bahasa Inggris. Oke. Kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan that we learned about this material. Ini 3.25 ya. That is about the pengetahuan. Ini about the knowledge-nya. Pengetahuannya di 3.25. Ya, ini menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan. Teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. Ini tadi, penulisan laporan sederhana. Maybe about your experiments, about thing lah bisa ya. Oke, 4.25 ini nanti about your skill ya, tentang keterampilan, improving your skill on speaking or writing. Ini nanti bisa munculnya di sini, yaitu menyusun teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaan di dunia kerja. Jadi benar-benar ini nanti sangat berguna untuk kalian ketika juga di dunia kerja. Goals of learning. Apa sih yang ingin didapat dari pembelajaran ini? Yaitu siswa mampu memahami dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. Kalimatnya agak ribet ya, tapi nanti dipahaminya gini aja. Kalian paham dan tahu bagaimana cara menganalisis penulisan laporan sederhana. Paham tentang itu, and then you know the form. Kamu tahu nih dengan kamu lihat, oh ini tuh laporan sederhana, oh ini jawabnya gini, oh jawabnya nanti gitu dulu. Cara simple mikirnya nanti seperti itu. Kemudian kalau di keterampilannya nanti kalian terampil nih, siswa terampil menyusun teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya di dunia kerja. Wow. Di dunia kerja ya. Jadi nanti pokoknya ini bagaimana caranya you present something. Jadi kami ada little research atau eksperimen di mana you have to tell about your observation, your result about your observation. Karena mungkin sekilas nanti ketika kalian melihat itu report text itu hampir mirip dengan descriptive text. Nah, bedanya apa sih, Mem? Nah, kalau descriptive text atau text descriptive ini you just describe things someone gitu kan. But about report text, that is you observe first. Jadi kamu mengobservasi dulu nih. Before you make a report text, you have to observe first. Jadi lebih ke analisanya tuh ada, kemudian hasil observasinya tuh ada, kemudian you write down what about the result of your observation. Jadi semacam itu.
Sebenarnya mereka agak mirip, cuman ya sedikit berbeda di. Memang berbeda secara fungsi pun berbeda, namun secara tidak langsung ketika kalian tidak memahami uh, structure teksnya, generic structure teksnya, language feature teksnya itu hampir sama, dan mungkin kalian akan tahunya itu adalah descriptive text. Nah, kita belajar lebih lanjut. Report text itu adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Genre atau jenis teks ini memang ada kesamaan dengan descriptive text, ya kan? Tadi seperti yang bilang tadi, baik descriptive text dan report text sama-sama memberikan gambaran secara langsung tentang seseorang atau suatu benda. Perbedaannya adalah jika kita berbicara tentang benda atau seseorang secara spesifik, seperti warna, style, nama, dan sebagainya, itu disebut descriptive text atau deskriptif. Dan apabila kita berbicara tentang benda atau seseorang secara umum, meliputi bagian-bagiannya, kekuatannya, fungsinya, atau sifat umum lainnya dari benda tersebut atau dari seseorang, itulah disebut report yang tadi bilang. Jadi descriptive itu describe, jadi lebih spesifik dia kan. Tapi kalau report tuh we have to observe first. Kita harus mengobservasi dulu, dan ini lebih detail, lebih rinci, dan dimana nanti akan terjadi satu atau menghasilkan satu laporan atau satu teks yang berupa detail information of thing kayak gitu. Next. Nah, definition of report text. Definisinya apa? Bagaimana ya definisinya? Nah, report text is a text which present information about something as it is. It is a result of systematic observation and analysis. Tadi yang sesuai Mika bilang. Jadi dia tuh hasil dari analisa dan observasi. Bahwa report itu adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Teks ini juga sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Jadi misalnya nih kita ngetahuin sesuatu, kita menganalisa sesuatu itu kalau descriptive text itu kan langsung we look something and we can describe it. But just what something we look. Tapi kalau report you need to observe and to analyze first. Jadi harus dianalisa dan diobservasi. Okay, next. The generic structure of report text. Ini bagian-bagiannya ya. Ada dua. Ada general classification, ada description. Nah, klasifikasi general ini apa sih? Stating classification of general aspect of thing. Animal, bisa public place, bisa plant, etc. which will be discussed in general. Nah, ini tuh menyatakan klasifikasi aspek umum. Ada hewan, tempat umum, tanaman, dan lain-lain yang dibahas secara umum nih, umumnya aja gitu. Tapi ini detail, umum tapi detail juga. Nah, descriptive text dibahasnya secara umum ya. Oke. Description itu tells what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habits, or behaviors. Nah, pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, mungkin bisa ciri khasnya ataupun tingkah lakunya. Nah, intinya adalah penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan ilmiah ya. Jadi ada dua generic structure tadi. Ada dua bagian yang memang harus benar-benar disatukan gitu. Purpose of report text. Yang pertama adalah it is social purpose to present information about something. Jadi ya untuk mengungkapkan informasi tentang sesuatu. They generally describe an entire class of things, whether natural or made, mammals, the planets, rocks, plants, countries of regions, culture, transportation, and so on. Jadi ini dia bisa mendescribe
secara general ya, secara umum tentang hal-hal ini tadi. Nah, yang kedua itu present information about something, ya. Ya, menginformasikan tentang sesuatu. Balik lagi secara general. Nah, the characterization or the characteristic of or language feature of report text ini nih. Apa aja sih kalimat-kalimat yang digunakan? Di situ harus jelas ya. Use of general nouns. Example hunting dog rather than particular noun. For example juga our dog like that. Nah, use of relating verb to describe features. Example, molecules are tiny particles like that. Some use of action verb when describing behavior. For example, Amos cannot fly. Jadi dia mendeskripsikan secara behaviornya. Jadi Amos tuh nggak bisa terbang. Use of timeless present tense to indicate unusualness. For example, tropical cyclones always begin over the sea. Nah, and then use the technical term. For example, isobars are line drawn on a weather map. Use of paragraph with topic sentences to organize bundles of information. Repeated naming of the topic as the beginning focus of the clause. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita mau gunain membuat report text tuh, language feature atau the characterization tuh itu tadi have to be used. Nah, more detailed information. Nah, ini dia tuh biasanya kalau rangkumannya apa saja sih dalam report text. Nah, ini dia biasanya pakainya general nouns. Maksudnya adalah suatu benda baik itu hidup atau mati yang bersifat umum. Coba bandingkan dengan kata hunting dogs dengan my dogs. Nah, ya. Hunting dogs bersifat umum, sedangkan my dog itu bersifat khusus karena kan punya orang kayak gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang berbeda, sesuatu yang masih umum, general itulah yang dipresent di report text. Kemudian dalam relating verb dalam grammar disebut juga dengan linking verbs seperti to be, is, are, present, seems, look, taste, and lain sebagainya. Timelessnya present tense adalah salah satu penanda waktu dalam simple present seperti often, usually, always, dan lain-lain and so on ya. Technical term maksudnya adalah istilah-istilah yang meliputi text report tersebut. Nah, misalnya nih tentang music, maka istilah-istilah musik harus ada di dalamnya. Ini example-nya. Nah, mungkin ada beberapa di antara teman-teman atau anak-anakku semua, you still confused. What about the descriptive text? What about the report text? Ini bedanya, ya. Pigeons, ini example-nya pigeon ya. Pigeon itu burung merpati. Pigeon refers to all bird of the family Columbidae and order Columbiformes. They consist of 310 species. Some people may also know them as doves. There is no clear distinction between the use of the word pigeons and doves until today. But generally, the word pigeons is used to address the species known as the rock dove, while the word dove is used to address a pigeon that is white. Pigeons exhibit various size and color based on their species. The smallest species may have the size of 15 centimeters and weigh 30 grams, while the largest species can grow up to 75 centimeters with a body weight of 2 kilograms. Some of their color are pale gray, white,
brown, reddish, and black. Most of them have two black bars on their wing. They have a small head with short beak. Their body is compact with two large and muscular wings and two short legs on it. Pigeons can be found almost in any region in the world. They have been domesticated since 10,000 years ago. 10,000 years ago. They have been used by humans for several purposes, such as carrier to deliver short written message, secret symbols in a wedding ceremony, entertainment in a magic show, and also a wrecking bird. Some species are also edible and they are served as a what is that? Okay, and this one the meaning. Yeah. Some species are also edible and they are served on a food in some places. And this one is the meaning. The meaning or the translation of the pigeon's report text. Yeah. You can read it. Lebih detail kan ya? Jadi di sini tadi how I read the text, bagaimana mem tadi membaca teksnya tolong ditirukan karena mem berharap tidak hanya nanti all of you can answer the question perfectly, but you have to have a great speaking. Poinnya adalah itu. Tidak hanya mampu menjawab pertanyaan dengan baik, mau UN, mau tes TOEIC, mau tes apapun yang itu berbentuk written, tapi mem juga berharap bahwa in speaking you have a great pronunciation. So please try yourself, press yourself to speak up. Ya, nanti sambil mendengar video ini tadi diulang lagi yang bagian merpati or pigeon, diulangi lagi, coba dibaca. Kemudian masih ada yang bingung, kamu dengarkan apa yang tadi Memika baca. Jadi nanti sambil pelan-pelan, sambil belajar, sambil mendengarkan pelajaran lain juga kamu try to press yourself to have a good pronunciation ya. A, I, U, E, O-nya diolah. Oke, inilah pengertian dari merpati tadi. The pigeon, there's more detail. Jadi generally nih secara umum disampaikan bahwa dia tuh punya spesies bla 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 dan sebagainya. Jadi umum. Merpati secara umum, bukan merpati for one thing atau special thing, itu enggak. Jadi ini merpati secara umumnya kayak gitu ya. Ini artinya. Jadi bisa dibaca sendiri ya sama anak-anakku semua. Nah, this one, mini quiz. Iya, I want you read the text pigeon tadi correctly and try to make some resume. Resume point as your report about your observation based on the text. Silahkan tulis beberapa poin. Memang di sini ada 5 poin. 5 poin yang menurut kalian itu penting. Menurut kalian itu penting. Menurut kalian penting untuk disampaikan berdasar apa yang sudah kalian baca tadi. Generally tentang spesiesnya itu bagaimana, tentang mungkin tempat tinggalnya, detail informasinya, monggo disampaikan 5 ya. Okay, you can write down your answer on your Google Classroom sheet, Google Classroom form. Nanti bisa dikumpul di sana tugasnya. You can write your answer on your mini quiz. You can write down on your paper, on your English book, and then you have to photo
take a picture that and then you can upload in our class. Dan Bim akan koreksi satu-satu ya. Hanya 5 poin. Apa sih? Apa aja yang sudah kalian baca dari situ tadi? Oh, spesiesnya gini, Mem. Oh, bentuk tubuhnya gini. Oh, dia itu gini. Nah, itulah hasil observasi yang sudah kalian baca berdasarkan analisa teks tadi. Simpel aja kok, jawabannya tuh kecil, simpel-simpel. Gitu ya. Ini hanya untuk latihan aja, pemanasan dulu sambil kalian paham. Oh iya, ini loh report text gitu. Oke, guys. Jangan lupa tugasnya nanti di mini quiz. Don't forget to answer this quiz. Jangan lupa dikerjakannya di buku bahasa Inggris. And then please submit it on our Google Classroom dalam bentuk foto ya. So you have to write down. Mika juga pengen tahu ya tulisan kalian. Jangan lupa give your name and your class. And then you can upload it on our YouTube, in our Google Classroom. Ya, nanti di situ kan udah ada pengumpulan tugasnya. Jadi nanti silakan dikumpulkan di sana. Oke? If you have difficulties, you can ask me on my WhatsApp number or in our classroom, yaitu Google Classroom or the leader of your class of English. Ya. Jadi tiap kelas itu kan ada leader bahasa Inggrisnya. Jadi nanti bisa tanya, saling bertanya boleh. So don't be shy to ask something to each other, help each other, have good collaboration because we needed to have a good synergy ya. Jadi harus benar-benar saling membantu. Okay, my lovely students, is there any question? Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditulis di kolom komentar. Masih bingung Mem tentang ini, nanti Mem Ika jawab. Boleh sekali. Nanti untuk absensinya gimana Mem? Kalau untuk presensi silahkan menuliskan nama dan juga untuk presensi itu sudah sekalian dengan tugas. Jadi ketika kamu mengupload tugas berarti itu sudah sekalian dengan presensi di Google Classroom. So, link YouTube ini untuk penjelasan or explanation about our material today ya. Oke, kalau mau kasih komentar di kolom komentar boleh Mem, boleh share untuk teman-teman, misalnya ada yang belum paham Mem, boleh silahkan. Ya, thank you so much for your attention today guys. Thank you so much for joining my class students. Stay happy, stay home and keep healthy always ya. Memika undur diri. Mrs. Ika Agustin Warsaning Tias undur diri. Thank you so much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.